Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan dengan dosen pengampu Bapak I.I. Permana, STMT. Nah, kali ini kami akan membahas terkait artikel yang pertama dengan judul Ketahanan Sosial dan Ketahanan Bencana. Sebuah strategi dalam upaya penanggulangan bencana penanggulangan bencana berdasarkan analisis Big Data pada penggunaan Twitter di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Maisi Hasni Az-Zahra dengan NIM 2104293. Kemudian kedua saya sendiri, Fiska Anggraini dengan NIM 2104294. Dan yang ketiga ada Wifi Amelia Rossi dengan NIM 2104295. Nah, untuk pembahasan pertama itu mengenai eksekusi review jurnal 1. Review kali ini materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Review riset terkait latar belakang, metode riset, dan hasil riset. Yang pertama, yang A yaitu identitas artikel. Judul artikel ini adalah Ketahanan Sosial dan Ketahanan Bencana, sebuah strategi dalam upaya penanggulangan bencana berdasarkan analisis Big Data pada pengguna Twitter di Indonesia. Penulis dari jurnal ini yaitu Nur Israwutul Husna, Sumarmi, Syamsul Bahri, Komang Astina, Singgi Susilo, dan Idris. Jurnal ini terbit pada tahun 2023. Next. Nah, bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan. Penyebab terjadinya bencana adalah faktor alam dan faktor non-alam, atau juga faktor manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis serius lainnya, seperti pendidikan, kondisi sosial, perilaku, dan perkembangan emosi dalam jangka waktu yang relatif lama. Sejak awal tahun 2017, terdapat 149 kasus bencana yang terjadi di 73 negara yang dinilai mengalami peningkatan dari segi frekuensi dan tren. Bencana memberikan dampak yang serius terhadap pendidikan, kondisi sosial, perilaku, hingga perkembangan emosi dalam jangka waktu yang lama. Next. Ketahanan sosial adalah kemampuan sosial entitas untuk mengatasi, bertahan, atau memulihkan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang datang dari dalam dan luar. Ketahanan bencana adalah umumnya dikenal sebagai alat penting untuk menggambarkan kemampuan organisasi dalam pulih dari dampak bencana dan hal-hal yang tidak terduga peristiwa. Tingkat ketahanan sosial suatu masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan memulihkan dampak bencana. Di sisi lain, bencana dapat mempengaruhi tingkat ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang efektif adalah diperlukan dalam meningkatkan ketahanan sosial dan optimalkan ketahanan bencana. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah memanfaatkan layanan internet melalui media sosial. Next. Dalam penelitian terdahulu disebutkan bahwa dampak bencana harus diakui sebagai masyarakat yang memerlukan perbaikan sistem adaptif ketahanan sosialnya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa peningkatan ketahanan merupakan mekanisme dalam penanggulangan bencana yang sangat penting. Ketahanan sosial dapat membantu masyarakat dalam menghadapi bencana dan meminimalisir dampak-dampaknya. Sedangkan ketahanan bencana dapat meningkatkan ketahanan sosial. Salah satu cara untuk memahami hubungan antara kedua konsep ini adalah yaitu untuk menganalisis data dari media sosial. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi mengenai penyebab terjadinya bencana, upaya penanggulangan bencana, dan aktor-aktor yang terlibat dalam bencana.
Baiklah, sekian dari pemaparan materi saya. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Messi. Kepada Messi disilakan. Nah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan yaitu tentang metode riset. Adapun metode riset pada artikel ini yaitu proses pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan software analisis data kualitatif berbantuan komputer yang mampu mengolah data penelitian kualitatif. Software yang digunakan adalah seri MAXQDA 2020 dan GPI versi 019. MAXQDA merupakan software yang digunakan untuk menganalisis isi data tidak terstruktur seperti dokumen wawancara, artikel, media, survei, dan lain sebagainya. Sedangkan GPI merupakan software analisis data yang menyajikan grafik interaktif dan analisis serta visualisasi jaringan yang memungkinkan pengguna mempelajari properti grafik dan jaringan secara detail tanpa harus menulis kode apapun. Hasil data kualitatif dari MAXQDA kemudian dianalisis lebih lanjut secara statistik dan dimasukkan ke dalam aplikasi GPI 0.9 Grabbing. Pengolahan data dan visualisasi dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan data setiap aspek. Nah, adapun hasil riset dari artikel ini yaitu hasil penelitian tentang penyebab bencana menunjukkan bahwa masyarakat memiliki banyak persepsi, di antaranya dikelompokkan menjadi tema. Tema yang paling banyak memuat data adalah penyebab bencana terkait agama, yaitu sebesar 60,33%. Sementara itu, jika Anda melihat langsung pada deskripsinya tanpa dibatasi oleh temanya, kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa bencana disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, yaitu 26,27%, keberadaan sistem khilafah 22,69%, dan tingkah laku manusia yang menyimpang dari agama, yaitu 10,28%. Nah, dapat dilihat bahwa temuan penelitian pertama dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia, khususnya pengguna Twitter, sering mengaitkan pelanggaran agama dengan penyebab bencana. Kondisi masyarakat yang beranggapan bahwa bencana berkaitan dengan unsur keagamaan tidak lepas dari kondisi masyarakat yang memiliki sebuah sistem kepercayaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Messi yang telah mempresentasikan terkait materinya. Materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Wifi. Kepada Wifi dipersilahkan. Baiklah, sebelum terima kasih kepada moderator, materi selanjutnya yaitu, selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang mengutamakan prinsip ketuhanan sebagai ideologi negara di luar 5 prinsip yang ada. Negara Jamak Indonesia juga menghasilkan keberagaman keyakinan dan agama, sering dijadikan dalil dalam berbagai hal masalah dalam argumentasi yang disampaikan pengguna Twitter. Banyak yang menyebut upaya penanggulangan bencana. 3 pendapat terbesar mengenai upaya penanggulangan bencana yang paling sering disebutkan adalah penyembuhan trauma, sebanyak 19%, ibadah 14,35%, dan penanganan kesehatan jasmani 7,64%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap pemulihan merupakan suatu perhatian yang lebih penting. Selain itu, penanggulangan bencana melalui kegiatan keagamaan juga dianggap sebagai langkah yang tepat. Selain itu, pengguna Twitter juga disebutkan para pelaku yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Next. Selanjutnya, ketahanan sosial merupakan faktor kunci dalam menghadapi tantangan dan bencana yang dihadapi suatu masyarakat. Membangun ketahanan sosial yang kuat menjadi sangat penting bagi negara yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam dan sosial. Tingkat jaminan sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, kondisi individu, keluarga, organisasi, kelompok sosial, atau komunitas dalam suatu sistem sosial. Karakteristik struktural, karakteristik pengetahuan, dan mekanisme sosial. Dinamika sosial, proses dalam masyarakat, seperti tingkat kemiskinan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta peran pemerintah, dan lain-lain.
Oleh karena itu, masyarakat harus memilih tingkat ketahanan sosial yang tinggi, seperti solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama, sehingga mereka lebih mampu bertahan dan pulih selama dan setelah bencana. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, rencana strategis dalam upaya penanggulangan bencana adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan modal, strategi, media pelajaran yang efektif dalam pendidikan Bendignity untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan mental siswa, kemampuan komotor melawan bencana di berbagai unit dan jenjang kelembagaan pendidikan. Dua, memberi dakwah atau ceramah pemuka agama tentang nilai-nilai ekologi dan bencana. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan dalam penanggulangan bencana. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wifi yang telah menyampaikan terkait presentasi materi yang terakhir. Nah, cukup sekian dari presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.